Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2233 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 65 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada mereka orang-orang yang telah melupakan Tuhan dan mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang sudah melupakan Tuhan. Mereka lupa beribadah, bahkan lupa alamat gerejanya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara melupakan Tuhan, saudara ada dalam masalah besar. Karena firman Tuhan ini katakan, tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, ayat 12, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melupakan Tuhan, saudara akan dibantai. Saudara akan mati binasa. Apalagi mereka yang telah meninggalkan Tuhan karena jabatan, harta, pasangan hidup. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara meninggalkan Tuhan hanya karena dunia, saudara akan mati binasa. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah melupakan Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, bertobatlah dan kembalilah ke jalan Tuhan. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Jadi kalau saudara saat ini berjalan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Saudara mungkin sudah merasa aman, nyaman dengan kehidupan saudara. Dulu saudara anak Tuhan, tetapi saudara meninggalkan iman saudara hanya karena hal-hal dunia.
Saudara dengarin baik-baik. Saudara mungkin saat ini saudara nyaman dengan kehidupan saudara. Sepertinya saudara menikmati. Sepertinya dalam tanda kutip saudara bahagia, sukacita dengan apa yang saudara dapatkan, peroleh, miliki saat ini. Tapi saya mau bilang, kalau saudara meninggalkan Tuhan Yesus, saudara akan mati dibantai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah dan kembalilah ke jalan Tuhan. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Kenapa orang-orang yang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan akan dibantai? Karena yang pertama, Tuhan telah memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Sudah perhatikan firman Tuhan ini. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tadinya sudah meninggalkan Tuhan, sudah melupakan Tuhan. Tuhan panggil mereka melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus yang membisikkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tuhan peduli. Makanya Tuhan kirim saudara temannya untuk mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Tetapi apa? Mereka tidak menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang-orang kita yang telah meninggalkan Tuhan. Kita sudah ingatkan mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Tetapi apa? Mereka masih menolak, saudara. Mereka tidak mau menjawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya mereka, wow, kelihatannya mereka luar biasa. Tetapi pada ujungnya, mereka akan dibantai. Mereka mati, binasa, mati, masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin saudara sudah lupa dengan Tuhan. Sudah lama saudara gak beribadah. Saudara sudah meninggalkan Tuhan hanya karena mengejar bonus materi, hanya untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan jabatan. Akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Dengar ini baik-baik. Tuhan memanggil saudara pada hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobat supaya saudara diselamatkan. Amin. Saudara yang mendengar, yang masih punya telinga, saudara dengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang sudah tidak ingat Tuhan, Tuhan memanggil saudara. Kembali kepada Tuhan. Jangan bilang nanti, kenapa Tuhan tidak mengingatkan saya untuk kembali? Kenapa Tuhan tidak kirim malaikat Tuhan untuk membawa saya kembali ke jalan Tuhan? Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada saudara. Saudara yang telah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan mau saudara bertobat, kembali ke jalan Tuhan, supaya saudara diselamatkan. Yang kedua, kenapa orang-orang yang melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan akan dibantai? Yang kedua saya menangkap di sini. Karena Tuhan telah berbicara, tetapi mereka tidak mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca baik itu status hamba Tuhan, saudara mendengar, menonton di YouTube, saudara, firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tetapi apa? Tetapi kebanyakan kita tidak mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengeraskan hatinya. Ketika mereka ditegur dengan firman Tuhan, mereka mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tapi kita tidak mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkan Tuhan berbicara kepada saudara melalui
firman Tuhan ini. Karena memang firman Tuhan ini kan perkataan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara. Dengarkan firman Tuhan. Amin. Dan rendahkan diri saudara. Banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan tersinggung. Marah kepada orang yang menyampaikan firman. Marah dia kepada pendetanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada saudara. Di saat saudara baca firman, di saat ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, saudara menonton, mendengar di YouTube, saudara dengarkan firman Tuhan berbicara kepada saudara. Amin. Saya selalu katakan begini, nggak mungkin firman Tuhan yang sudah diterjemahkan semua bahasa di dunia ini, saudara, kita di dalam bahasa kita sendiri, kita bisa baca Alkitab, saudara. Kita bisa mendengar langsung firman Tuhan melalui bahasa kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mengerti, itu tanda tanya besar, saudara. Coba cek Alkitab saudara, jangan-jangan yang saudara baca ini mungkin bahasa asing yang tidak dapat saudara mengerti. Saudara baca, dengarkan firman Tuhan yang sesuai dengan bahasa yang saudara bisa mengerti. Supaya di saat firman Tuhan berbicara kepada kita, kita menangkap pesan penting. Kita mengerti, kita paham. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk apa? Mendengar firman Tuhan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Jangan bilang, kenapa Tuhan berdiam diri? Tidak. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Cuma masalahnya kita tidak mau mendengar. Kita pura-pura tuli, saudara, ketika firman Tuhan itu menegur kita. Saudara, karena manusia itu pada umumnya tidak mau ditegur. Kalau ditegur tersinggung, marah, ngambek, ngambul, saudara nggak gereja lagi. Tapi anak-anak Tuhan, di saat dia ditegur, dia mengerti, dia paham bahwa teguran itu mendatangkan kebaikan buat dia. Sehingga di saat dia ditegur firman Tuhan, anak-anak Tuhan, dia menerima. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus membedakan status saudara dengan orang-orang di luar sana. Saudara anak Tuhan. Amin. Jadi di saat Bapamu berbicara, dengarkan. Amin. Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan tentang ucapan berkat, saudara, firman Tuhan itu bicara dengan jelas. Dengarkan baik-baik. Saudara, di saat saudara mendengar, ada berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari Maria dan Marta. Saudara, Marta begitu sibuk dengan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, dia hanya duduk diam dengar firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan apresiasi kepada Maria. Karena apa? Dia duduk diam mendengar firman Tuhan. Itu lebih penting. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau mendengarkan dengan seksama. Amin. Jangan sibuk dengan segala kesibukan kita. Tapi mari kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Karena di saat firman Tuhan disampaikan itu sama artinya. Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya, haleluya. Kenapa umat Tuhan ada yang dibinasakan, dibantai? Karena mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Yang ketiga, kenapa orang-orang yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dibantai? Karena mereka tidak taat pada firman Tuhan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka mau. Mereka tidak taat pada apa kata firman. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mau saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Saudara, apa yang Tuhan mau kepada kita? Melakukan firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, dalam firman Tuhan ini, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Saudara, ada banyak orang di luar sana hanya melakukan semaunya dia. Kalau firman Tuhan berkata A, dia buat B. Bertentangan dengan firman. Dia melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendakmu, tapi melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak taat pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Siapa mereka yang akan dibantai? Mereka orang-orang yang telah melupakan Tuhan. Lupa beribadah, lupa sama Tuhan. Mereka yang telah meninggalkan Tuhan hanya karena perkara-perkara dunia. Mereka akan mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan akan dibantai? Karena Tuhan telah memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Tuhan telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mereka lebih suka melakukan hal-hal yang mereka suka, mereka kehendaki. Mereka melakukan bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak mereka sendiri. Artinya apa? Mereka kepala batu, tidak taat pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang menjawab waktu Tuhan panggil, mereka yang mau mendengar di saat Tuhan berbicara, mereka yang taat pada firman Tuhan, mereka disebut di sini hamba-hamba Tuhan. Amin. Mereka akan Tuhan pelihara. Coba saudara lihat ayat 13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang merespon panggilan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan akan menyediakan makan buat kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Dan saya sungguh melihat, merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita gak perlu khawatir. Karena Tuhan menjamin semuanya. Amin. Dan saya melihat saudara, beberapa bulan ini, pelayanan kami banyak sekali membuat kegiatan-kegiatan yang menurut kami kegiatan-kegiatan besar. Saudara, bukan berarti kami punya dana yang besar. Tidak saudara. Kami melangkah dengan iman. Kami mau melihat kalau ini penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan mujizat Tuhan. Pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan berkati. Amin. Itu tanda Tuhan menyertai pelayanan kita. Tuhan menyediakan segalanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu ingat kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Supaya apa? Kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Menegur, menasihati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kuasa Allah melawat mereka, sehingga semua jemaat, semua pendengar, dimanapun mereka berada, semua dilawat kuasa Tuhan, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.